Haleluya, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Utari Monto, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus Bitung, program studi pendidikan agama Kristen. Kesempatan kali ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-14. Demikian kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, sebelum kita lebih dalam membahas kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat latar belakang penulisan dari kitab Efesus. Nah, kitab Efesus ini dituliskan oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Efesus. Yang kita tahu bersama, kota Efesus ini adalah kota metropolitan, di mana kota Efesus ini terkenal sebagai pusat penyembahan dari Dewi Artemis, di mana dewi ini dianggap sebagai satu dari 7 keajaiban dunia. Bahkan budaya Efesus pada masa itu dipengaruhi oleh berbagai perbedaan, termasuk Yunani, Romawi, dan Asia Kecil. Kota Efesus ini dikenal dengan kehidupan sosial yang kosmopolitan. Namun, di balik kemegahan dan kemakmuran kota Efesus terdapat praktek-praktek yang bertentangan dengan ajaran Kristen, seperti penyembahan, sihir, dan kehidupan abnormal atau kehidupan yang melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Tujuan dari penulisan kitab Efesus ini, di mana Rasul Paulus ingin memberikan kekuatan atau memberikan pedoman iman kepada jemaat-jemaat yang di Efesus dalam menghadapi situasi yang terjadi pada saat itu di kota Efesus. Nah, kembali lagi dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita lihat di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 14 ini, dalam terjemahan aslinya di situ dikatakan, Dio lego egeiro ho katedeo kai anistemi ek ho nerkos kai episto su ho Kristos. Nah, saya tertarik dengan kata tidur ini. Mengapa Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus untuk jangan tidur? Kalau kita melihat dalam terjemahan lain, dalam KJV memakai kata sleeping. Kalau kita melihat dalam leksikalnya dipakai kata to sleep, be sleeping, yang artinya menjadi tidur atau berbaring untuk beristirahat. Kalau kita menyimpulkan dari leksikalnya, berarti di firman Tuhan ini dikatakan, bangunlah kamu yang menjadi tidur. Artinya, sebagai anak-anak terang, kita jangan kerohanian kita tertidur. Kita tahu bersama orang yang tidur itu seperti apa. Orang tidur mereka tidak sadar. Bahkan kita juga dapat mengartikan tidur ini beristirahat. Sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kerohanian kita tidak perlu untuk beristirahat, karena firman Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau kita melihat kata tidur ini atau sleeping ini atau kateden, dalam gramatikal kategori memakai tensis present atau sekarang, dan mood dari partisipal atau partisipasi dari 2 orang. Artinya keadaan tidur ini terjadi di zaman sekarang. Kebanyakan anak-anak Tuhan dalam kerohaniannya mereka sudah tertidur beristirahat. Nah, di sini kalau kita melihat dalam gramatikal kategori ada partisipasi dari 2 orang. Artinya Rasul Paulus mengajak kita untuk kita ada partisipasi menjaga kerohanian kita untuk kita tidak tertidur. Nah, mengapa Rasul Paulus mengajak jemaat yang ada di Efesus untuk tidak tertidur? Karena kalau kita melihat seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa latar belakang dari kota Efesus itu adalah kota yang penuh dengan kejahatan, banyak penyembahan berhala, banyak terjadi sihir. Makanya Rasul Paulus mengajak jemaat yang ada di Efesus untuk menjaga kerohanian mereka untuk tidak tertidur.